Dewa medis terkuat. Bab 533. Ledakan. Beberapa murid Istana Abadi Kaisar Harimau menendang pintu kamar dan mengenali iblis abadi akar teratai pada saat pertama. Oleh karena itu, mereka mengetahui identitas Liu Yunxuan dan Xiao Zi pada saat pertama. Ketemu mereka. Di sini. Diiringi ledakan teriakan kegirangan, beberapa orang dengan cepat bergegas masuk ke dalam ruangan, dan wajah Liu Yunxuan berubah. Namun, saat beberapa orang datang menghampiri Liu Yunxuan sambil tersenyum muram, Liu Yunxuan melindungi Xiao Zi di belakangnya, dan keyakinannya yang kuat mengaktifkan gelang di tangannya. Gelang itu langsung mengeluarkan api yang berkobar. Apinya sangat kuat. Saat mereka muncul, beberapa murid Istana Abadi yang memiliki kekuatan setingkat dewa super terbakar menjadi abu dalam sekejap. Terlebih lagi, energi panas itu terus berlanjut tanpa henti, langsung membakar seluruh permukaan dinding ruangan menjadi magma. Kau tahu, rumah di sini dilindungi oleh susunan sihir, dan bahkan makhluk suci pun mungkin tidak dapat menghancurkannya dengan mudah. Gerakan acak dari gelang dapat menyebabkan perubahan besar. Baru pada saat inilah Liu Yunxuan menyadari betapa hebatnya senjata sakti yang diberikan Yun Li kepadanya. Tetapi mengikuti dari belakang, puluhan murid lain dari Istana Abadi juga bergegas mendekat. Ada fluktuasi energi spiritual di ruangan ini, berhati-hatilah. Tidak perlu menunjukkan belas kasihan, serang saja langsung dan kalahkan dia terlebih dahulu. Murid-murid Istana Abadi ini bukanlah orang bodoh. Karena mereka mampu berkultivasi hingga alam ilahi, alam super ilahi, dan bahkan alam pembunuh dewa, otak mereka bukanlah sesuatu yang dapat dengan mudah ditandingi oleh orang biasa. Jadi, mereka bahkan tidak memasuki ruangan itu, tetapi memilih untuk tetap berada di luar dan membombardir dengan pedang, tinju, dan cahaya. Puluhan serangan, yang diubah menjadi cahaya warna-warni, semuanya menghantam dinding secara serempak. Serangan gabungan dari banyak ahli dengan mudah menghancurkan tembok itu hanya dalam sekejap. Kekuatan serangan yang dahsyat dan mengerikan itu langsung menyerang Liu Yunxuan dan dua gadis lainnya. Tetapi, hampir pada saat yang sama, sebuah sosok mengulurkan tangan besar dan memeluk Liu Yunxuan. Kemudian, dia mendengus dingin, dan gelombang niat membunuh yang kuat meledak. Murid-murid Istana Abadi ini terpesona di tempat sebelum mereka sempat bereaksi. Ledakan, dentuman, dentuman. Puluhan sosok itu, bagai puluhan peluru artileri, langsung melubangi puluhan lubang besar di gedung setinggi 1 kilometer di seberangnya. Seluruh bangunan mulai bergetar. Xiao Chen, kamu akhirnya keluar. Wajah Liu Yunxuan berseri-seri karena kegembiraan. Xiao Chen menyetujuinya dengan lembut. Sebenarnya, tidak masalah apakah dia bisa keluar secepat itu atau tidak, karena Liu Yunxuan memiliki senjata ajaib super yang diberikan oleh saudara keduanya. Pada saat yang sama, karena pembatasan yang dia terapkan, serangan antek-antek ini tidak akan menyebabkan kerusakan sama sekali. Akan tetapi, dia telah menyelesaikan pengurangan keterampilan guru ilahi, jadi tentu saja dia tidak perlu melanjutkan retretnya. Tetaplah di sini dan aku akan segera kembali. Bagus. Xiao Chen berjalan keluar, berjalan mengikuti angin, dan berdiri di udara. Auranya begitu tak terkendali, bahkan Master Raja Dewa yang bertarung melawan Huang Laodao pun tak kuasa menahan rasa takut. Setelah memaksa Huang Laodao mundur dengan satu gerakan, dia melompat menjauh, tatapannya penuh kewaspadaan, menatap Xiao Chen. Huang Laodao mundur ke sisi Xiao Chen dan berkata dengan sedikit malu. Maaf, Tuan Xiao, saya tidak berguna dan gagal melindungi Nona dan Nona muda. Itu bukan salahmu. Pergilah dan beristirahatlah. Serahkan sisanya padaku. Ya. Taois Huang minggir dengan patuh, dan penguasa Istana Abadi King Sui tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir. Kau bajingan yang membunuh keponakanku. Sui Lisan. Mata Xiao Chen tampak acuh tak acuh. Bagus. Kau benar-benar berani. Tahukah kau bahwa dia berasal dari rumah abadi King Sui milikku? Tahu. Kau masih berani membunuhku setelah tahu hal itu. Bukan saja aku berani membunuhnya, aku juga berani membunuhmu, kau percaya? Pengadilan kematian. Ia berteriak dengan marah, menghentakkan kakinya, dan menghilang dari tempat itu dalam sekejap. Ketika dia muncul lagi, dia sudah tiba di depan Xiao Chen. Segera setelah itu, dia menebas dengan pedangnya. Jarak pisau ini sangat kuat. Suara ledakan yang menembus udara itu begitu keras, bahkan udara pun dipenuhi arus listrik. Cahaya bilah pedang itu, bagaikan sabit kematian, berusaha meraup nyawa Xiao Chen dengan sikap yang tangguh. Xiao Chen tidak bergerak sama sekali, matanya dingin. Lampu pisau tiba dalam sekejap. 10 cm, 5 cm, 1 cm.
Sudut mulut sang master sedikit terangkat. Oke, dia akan mengambil kepala Xiao Chen. Namun, pada saat ini, cahaya bila emas di tangannya tiba-tiba menghilang. Segera setelah itu, dia menemukan tubuh Xiao Chen mulai miring. Alisnya tiba-tiba mengernyit, dan ketika dia melihat ke bawah, pupil matanya tiba-tiba mengecil, dan mulutnya terbuka lebar. Dia dipotong setengah oleh Xiao Chen dengan satu gerakan. Bagaimana ini mungkin? Kapan ini terjadi? Xiao Chen tidak bergerak sama sekali tadi. Terlebih lagi, sebagai dewa yang bermartabat, kecepatan serangannya begitu cepat sehingga Xiao Chen tidak melakukan gerakan apapun sebelum cahaya pedang itu menghilang. Saat cahaya bila pedang menghilang, Xiao Chen melancarkan gerakan. Kecepatan serangannya berkali-kali lipat lebih mengerikan dariku. Siapa orang ini? Akan tetapi, dia tidak lagi mempunyai kesempatan untuk memikirkannya. Pedang Xiao Chen tidak hanya memotong pinggangnya, tetapi juga menghancurkan semua energi spiritual dan vitalitasnya. Kesadarannya menjadi kabur. Sebelum dia meninggal, dia samar-samar dapat melihat bahwa puluhan ribu murid dari Istana Abadi sedang bergegas menuju ke sisi ini. Sudut mulutnya terangkat lagi, dan dia berkata dengan senyum puas. Mati kau. Orang-orang kita datang. Di belakang, beberapa murid dari Istana Abadi Utama telah tiba dengan cepat. Xiao Chen melirik ke arah Tuan Dewa Ilahi dan mendengus, wajahnya sangat dingin. Menghadapi puluhan ribu sosok yang menyerbu, Xiao Chen tetap tenang. Dia melangkah maju dan mengepalkan tangan kanannya. Dalam radius 100 mil, energi spiritual langsung terkuras habis. Lalu, Xiao Chen langsung melayangkan pukulan. Begitu pukulan itu dilayangkan, guntur menggelegar di angkasa, angin bertiup secepat api, dan angin tinju membentuk pusaran kekuatan tinju. Dalam sekejap, ia menembus 1, 2, 3. Total 5 gedung, dan kemudian, mengumpulkan puluhan ribu orang yang bergegas ke sini. Xiao Chen memutar lengannya, dan dalam sekejap, pusaran angin itu tampaknya telah dipanggil dan menyusut secara keseluruhan. Itu seperti jutaan bilah angin tajam, langsung mencekik puluhan ribu murid dari Istana Abadi. Dalam sekejap, darah mewarnai langit menjadi merah, dan kabut darah memenuhi udara, menari-nari ditiup angin dan melayang di atas seluruh kota. Ketika sang guru ilahi melihat kejadian ini, dia 1000 kali lebih terkejut daripada jika dia sendiri yang ditebas. Tidak, tidak mungkin, tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Tidak. Dia berteriak, wajahnya sepucat lilin, tetapi dia tidak dapat mengubah fakta. Setelah kehilangan kekuatan spiritualnya, dia akhirnya jatuh dengan keras ke tanah dan berubah menjadi genangan lumpur. Bab 534. Adegan ini tidak hanya membuat dewa ketakutan setengah mati, tetapi juga membuat Huang Laodao sangat ketakutan hingga seluruh tubuhnya gemetar. Dia telah lama menduga bahwa kekuatan Xiao Chen luar biasa, tetapi dia tidak pernah membayangkan bahwa kekuatan Xiao Chen begitu luar biasa. Bahkan saat lawan menyerang lebih dulu, ia mampu membunuhnya seketika dengan satu gerakan. Hancurkan lawan secara langsung dan hancurkan semua energi spiritual dan vitalitasnya. Ini benar-benar mengerikan, bukan? Setelah itu, Xiao Chen membunuh puluhan ribu murid dari Istana Abadi dengan satu gerakan, yang sangat mengejutkan hati Huang Laodao. Memang, tidak ada master setingkat dewa penguasa di antara pihak lawan, tetapi bahkan dia yakin bahwa dia dapat dengan mudah membunuh pihak lawan. Tetapi dia tidak bisa menjamin bahwa dia bisa melakukan ini. Bukankah ini benar-benar keterlaluan? Hanya dalam beberapa menit saja, puluhan ribu orang terbunuh hanya dengan satu gerakan. Namun, setelah menyeka keringat dingin di dahinya, Huang Laodao memperlihatkan senyuman penuh pengertian. Dia tahu bahwa dia telah membuat taruhan yang tepat kali ini. Jika dia melarikan diri saja, itu akan sia-sia. Dia tidak mendapat apapun. Tapi sekarang, mengikuti Xiao Chen, dia pasti akan menghasilkan banyak uang. Pada saat ini, pertempuran sengit telah menarik perhatian lebih dari 900.000 murid Istana Abadi lainnya. Murid-murid Istana Abadi yang tak terhitung jumlahnya, seperti sekelompok serigala liar yang mencium bau darah, bergegas menuju sisi ini dengan panik. Sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya, seperti bintang jatuh, berkumpul di langit di atas kota ini. Ada 990.000 orang, dengan momentum yang luar biasa dan luasnya seperti ombak besar. Dari kejauhan, ledakan yang tak terhitung jumlahnya dapat terdengar di udara, seperti suara mesin jet tempur supersonik. Tajam dan kasar. Ketemu dia. Jangan biarkan dia pergi. Saudara-saudara, bunuh dia. Ribuan sinar cahaya bersinar secara bersamaan, dan semua orang di kota merasa sangat ketakutan. Mereka semua gemetar ketakutan dan amat putus asa.
Adapun Xiao Chen, dia meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan tidak panik sama sekali. Mata itu, jernih seperti air dan bersinar seperti bintang, tampaknya mampu melihat menembus kehampaan. Teknik pembunuhan Kaisar, geng surgawi 9 lapisan. Saat dia menghembuskan napas ringan ini, puluhan ribu teratai salju es biru-biru muncul dari bawah kakinya, memancarkan cahaya dingin. Niat membunuh yang dingin menyebar, menyebabkan ruang menjadi padat. Kemudian, tombak es panjang menyemburat dari teratai salju es. Kecepatan tombak es itu lebih cepat, lebih kuat, dan lebih dahsyat dari meteor di langit. Kedua belah pihak bertemu satu sama lain di atas kota. Serang. Tembak dia. Beritahu dia kekuatan 7 istana abadi kita. Membunuh. Puluhan ribu orang bersorak dan jutaan sinar cahaya menyinari kepala mereka secara bersamaan. Kekuatan dahsyat itu menyebabkan ruang angkasa berguncang dan petir menyambar-nyambar. 100 mil, 10 mil, 1 mil. Akhirnya, mereka bertabrakan. Ledakan, dentuman, dentuman. Serangan dari kedua belah pihak diledakkan di tempat. Api yang tak terhitung jumlahnya meledak dengan hebat, membakar langit, seakan-akan menelan seluruh langit berbintang. Sekelompok murid dari Istana Abadi semuanya tersenyum tipis, memperlihatkan ekspresi bangga di wajah mereka. Bagaimana mungkin serangan Xiao Chen dapat menahan serangan mereka? Sampah. Namun, pada saat ini, beberapa angka telah memperhatikan beberapa perbedaan kecil. Ada yang salah. Semua orang, waspada. Cepat bela diri. Senyum di wajah semua orang tiba-tiba menghilang, dan segera setelah itu, tombak es yang tak terhitung jumlahnya bangkit dari api. Bagaimana ini mungkin? Rumput. Mereka mempunyai 1.000.000 serangan, yang mana jumlahnya 1:1.000.000 jika dibandingkan dengan jumlah Xiao Chen. Serangan tingkat ini, apalagi Xiao Chen, bahkan para dewa abadi dari Istana Abadi pun tidak akan mampu menahannya. Setidaknya, serangan Xiao Chen akan diledakkan oleh mereka, kan? Namun, serangan Xiao Chen tidak berpengaruh sama sekali. Ini sungguh tidak dapat dipercaya. Tetapi tidak seorang pun sempat memikirkannya, karena serangan itu sudah tepat di depan mereka. Jutaan orang bersama-sama membangun pertahanan, dan tembok energi spiritual setebal lebih dari 10.000 meter berdiri di depan semua orang. Dinding energi spiritual yang begitu tebal. Bahkan dewa yang kuat sekalipun pada puncak kekuasaannya tidak dapat memecahkannya. Jadi, mereka bernapas lega. Mengikuti dari belakang, tombak Xiao Chen semuanya ditekan ke depan. Ketika menyentuh dinding energi spiritual setebal 10.000 meter, sesuatu yang aneh terjadi tiba-tiba. Semua orang mengira tombak es dapat dilawan dengan mudah. Dia benar-benar menghancurkan mereka semua dengan kekuatannya yang tak tertandingi. Dalam waktu kurang dari 1 detik, dia menembus formasi pertahanan mereka. Tanda seru. Tidak. Saat semua orang putus asa, tombak es dengan kejam merobek dinding energi spiritual setebal 10.000 meter dan mendatangi mereka. Engah. Tidak ada ketegangan sama sekali. Tombak es, yang tidak dapat dihalangi oleh dinding energi spiritual setebal 10.000 meter, tanpa ampun menembus dada para pengikut Istana Abadi satu demi satu. Kemanapun senjata diarahkan, darah akan berceceran dan nyawa akan mati. Pada saat ini, jutaan orang tampaknya telah bertemu dengan Dewa Kematian dari neraka. Di tengah kerumunan, teriakan tak ada habisnya dan memekakkan telinga. Awan-awan di langit ketakutan dan segera berhamburan keluar. Tidak ada seorang pun yang berani mendekati langit. Lari, lari, lari. Murid-murid Istana Abadi putus asa. Mereka sama sekali bukan tandingan Xiao Chen. Bahkan jika hanya ada satu orang di sisi lain. Bahkan jika mereka memiliki tentara 1.000.000 yang kuat. Pada saat ini, melarikan diri adalah satu-satunya kesempatan mereka untuk bertahan hidup. Keputusasaan tampak jelas di wajah semua orang. Jika Tuhan memberi mereka kesempatan lagi, mereka tidak akan pernah datang ke sini lagi untuk melawan Xiao Chen. Pembunuhan menyebar. Tombak es sedang menuai. Darah mewarnai langit menjadi merah. Mayat para pengikut Istana Abadi yang tak terhitung jumlahnya ditumpuk seperti pangsit. Oh tidak, ini seperti hujan es jatuh. Tanahnya berantakan. Di atas langit, langit ternoda darah. Pada saat ini, Xiao Chen adalah dewa pembunuh tertinggi. Pada saat ini, para pengikut Istana Abadi bagaikan domba yang akan disembelih, sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk melawan. 10.000 tombak es, yang sudah diwarnai merah dengan darah karena terlalu seringnya pembunuhan, terbang di langit seperti naga berdarah, terus-menerus melahap dan memanen murid-murid Istana Abadi yang tersisa. Mereka ingin membantai semua pengikut Istana Abadi tanpa meninggalkan satu pun hidup. Di udara, samar-samar,
Orang sepertinya dapat mendengar raungan naga yang tak terhitung jumlahnya. Pasukan Istana Abadi yang berkekuatan jutaan orang dibantai oleh Xiao Chen. Sekalipun ada satu atau dua orang kuat legendaris yang ingin membela diri, mereka tidak mampu melawan. Tombak berwarna darah, bersama dengan formasi pertahanan, langsung menembus dada mereka dan memakukan formasi itu ke dada mereka hidup-hidup. Mayat-mayat berjatuhan bagaikan peri yang menaburkan bunga. Pemandangan kiamat itu benar-benar mengejutkan semua orang di dunia ini. Bersambung.